Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Ya, seperti biasa, sistem muncul. Sistem berkata nih, mengenai masalah, yaitu aku, Lord Suchen, telah kembali. Dalam hati Suchen, ayo teriakan namaku. Tapi tiba-tiba semuanya pergi tuh. Cabutnya bernama Suchen di luar. Baru aja aku mendengarmu berdebat di sana dan mengganggu orang tua ini melakukan ahli kimia. Gak peduli siapa kau, orang tua ini akan mengusirmu untuk pergi. Hah? Nani? Huang Chan berkata, Lawu, setelah kau menjadi master lembah, kau kelihatan begitu agung. Hah? Dalam hati Suchen, Huang Chan, apakah ini penguasa lembah pengobatan? Dia terlihat akrab, lalu tiba-tiba keluar nih seseorang. Bajingan mana yang berani memanggil orang tua ini Wu Lao? Kau mencari mati, ha? Hei, itu dia, Master Wu Shuangku. Membenci orang yang memanggilnya Wu Lao Siapapun yang memanggilnya pasti akan mati. Iya, aku dengar bahwa ada seorang jenderal yang bercanda dan memanggilnya Wu dan kemudian jenderal ini dibunuh. Orang ini benar-benar bodoh dan gak takut. Dia sudah tamat. Hei, ini aku. Master? Apa? Tuan Wuku memanggil pria ini Master? Siapa orang ini? Aku lihat dia datang dengan Suchen. Apakah dia pengawal Suchen? Pantas saja, Suchen sangat tangguh hari ini. Dalam hati Suchen, Pak Tua Huang ternyata adalah guru dari Master Lembah Pengobatan. Dalam hal ini, bukankah aku hanya akan mengambil bahan obat dari Lembah Pengobatan? Oh, kau masih ingat kalau aku adalah tuanmu? Bukankah kau harus berlutut setelah melihat gurumu? Lawu membalas nih. Aku bermaksud memanggilmu guru ketika kau memberiku rahmat Taoisme. Jangan memaksakan hidungmu ke wajahmu. Kau telah tenggelam selama lebih dari 70 tahun karena kau gak bisa membuat pil kehidupan tingkat lanjut. Apa kau pantas menyebut dirimu itu guruku? Huang Chan membalas, dasar murid yang gak tahu berterima kasih. Saat itu, kau berlutut dan memohon kepadaku untuk mengajarimu alkimia. Tetapi sekarang, kau berani untuk tidak menghormatiku. Hari ini, orang tua ini akan menghukummu. Kau hanyalah sampah tua yang gak bisa membuat pil kehidupan. Apa kau pikir aku takut padamu, ha? Li Chiufeng, seseorang ingin mengganggu alkimia orang tua ini. Dengan cepat, seseorang maju nih dan langsung menodongkan pedang di leher dari Huang Chan. Kalau kau berani maju selangkah lagi, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Kita lihat nih, orang ini nih adalah Li Chiufeng. Huang Chan berkata, bagus, sangat kuat. Dalam hati Suchen, itu dia Li Chiufeng, orang nomor 1 kerajaan naga alam surgawi tingkat 9 dan dikenal sebagai dewa pedang nomor 1 di selatan Xinjiang. Dia juga datang ke lembah pengobatan. Apa dia yang membawa Shang Peng? Huang Chan berkata nih, Li Taoyou, ini kesalahpahaman. Aku akan kembali sekarang. Terus si Huang Chan ngumpet di belakang Suchen nih. Suchen berkata, kau itu kan kuat. Meski kau nggak bisa mengalahkannya, tapi kau terlalu cepat untuk menyerah. Huang Chan merespon, Master, jangan salah paham. Murid ini sama sekali nggak takut, tetapi tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Menjaga pegunungan tetap hijau tanpa harus khawatir nggak memiliki kayu bakar. Dan belum terlambat bagi seorang pria untuk membahaskan dendamnya selama 10 tahun. Halah, bacot. Hilih, bacot. Lawu berkata, Pak Tua Huang, bukankah kau ingin menghukumku? Ayo, dengan adanya Li
Qianshen. Hah? Kok Li Qianshen berubah? Ya itulah. Kau pikir kau bisa menyentuh rambutku, ha? Kau ingin meminta pil ketika kau datang ke lembah pengobatanku, iya kan? Aku katakan, aku tidak akan memberimu pil. Kau, anak anj. Aku sangat marah. Lalu Su Chen maju nih. Tenang, biarkan aku yang mengurusnya. Huang Chan berkata, Master, apa yang ingin kau lakukan? Kembalilah, atau mereka akan membunuhmu. Hei, lihatlah. Su Chen berani maju. Apa yang ingin dilakukan? Pak tua itu aja bahkan gak berani. Apa dia ingin mati? Tampaknya dia masih tolol seperti biasanya. Pemikirannya masih sangat pendek dan gak berubah sedikit pun. Nah, apa kau mencoba pamer? Karena kau adalah seorang pangeran dari kerajaan naga, jangan ikut campur. Jika tidak, kau akan mati. Su Chen berkata nih, Li Qianshen, apa kau ingin pil yang ada di dalam tungku itu? Oh ya, ini ada note ya guys dari translatornya. Dari raw-nya, raw tuh mentah komik dari Mandarinnya. Dari raw-nya Li Qianshen intinya Li Qiufeng. Jadi gimana ya? Li Qianshen sama Li Qiufeng itu orangnya sama, cuma satu. Tapi kan karena dari sananya kayak berubah-berubah, nanti kedepannya di fix. Nah, oke, kita karena pengenalan Li Qiufeng, panggil Qiufengnya kali guys. Li Qiufeng menghadap pangeran. Master Wu Shuang sedang memurnikan pil kondensasi jiwa untuk saya. Jadi saya mohon kepada pangeran agar tidak mengganggunya. Su Chen berkata nih, jangan khawatir, aku tidak akan mengganggunya. Karena pil kondensasi jiwa ini telah gagal dimurnikan. Setelah 10 tarikan nafas, pil itu pasti akan meledak. Hah? Apa aku nggak salah dengar? Su Chen benar-benar berani mengatakan kalau pemurnian pil Tuan Wu gagal. Dari mana dia memiliki keberanian untuk mempertanyakan kemampuan Tuan Wu? Hati-hati ditampar sampai mati oleh Tuan Wuku. Aku awalnya berpikir kalau dia tidak akan mati karena dia mengenal Li Qianshen atau Li Qiufeng. Tetapi sekarang itu tidak akan berefek. Dia sudah tamat. Bocah bau, apa yang kau katakan, ha? Tarik kembali perkataanmu. Kau pikir aku gak berani membunuhmu meskipun kau dan Li Qianshen saling mengenal. Dalam hati Li Qiufeng, bajingan ini benar-benar belum membuat kemajuan apapun. Dia berani meragukan teknik ahli kimia dari master lembah pengobatan dengan santai. Terlalu kekanak-kanakan. 10, 9, 8. Baiklah, kau yang memaksaku tanpa ada niat untuk meminta maaf. Karena kau ingin mati, maka aku akan membunuhinya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Dan beneran guys, meledak. Dar. Hah? Itu benar-benar meledak. Benar-benar meledak. Apakah Su Chen ini peramal? Waktunya sangat akurat. Dia mengatakan bahwa 10 tarikan nafas pil itu akan meledak. Dan itu benar-benar meledak. Apakah Su Chen menguasai beberapa ramalan besar? Bagaimana ini bisa terjadi? Pil kondensasi jiwa yang akan digunakan ayahku untuk menerobos langit meledak seperti ini. Hah? Ini gak mungkin. Bagaimana bisa pil yang kumurnikan meledak? Si Wu Lau berkata nih, kau, iya kan? Kau pasti penyebabnya. Katakan pada aku, apa yang kau lakukan? Atau aku tidak akan melepaskanmu. Lalu Huang Chan mendefense si Su Chen nih. Huang Chan berkata, Wu-er, kau nggak mempunyai keterampilan dalam ahli kimia. Apa kau masih ingin menyalahkan orang lain? Bahkan pil kondensasi jiwa yang kau murnikan itu bisa meledak. Aku benar-benar malu menjadi gurumu. Pak Tua Huang, kau masih memiliki wajah untuk mengatakan itu kepadaku. Kau hanyalah sampah tua yang nggak bisa memurnikan pil kehidupan selama 70 tahun. Mengikutimu saat itu adalah rasa malu terbesar dalam hidupku. Murid Anj, hari ini orang tua ini akan menghajarmu. Lau berkata nih, Pak Tua Anj, selain keterampilan bela diri, aku sudah melampauimu. Li Qianshen, selamatkan aku. Kembali, jangan bertindak bodoh. Maafkan aku, Master. Murid ini terlalu ceroboh. Wush, gila, langsung balik tuh belakang Su Chen tuh. Apa? Pak Tua Huang mendengarkan anak ini sampai seperti itu. Dan dia memanggilnya Master. Aku salah dengar kan? Su Chen berkata nih, itu hanyalah pil kondensasi jiwa. Apakah itu layak untuk perjuanganmu? Benar-benar gak berguna. Lalu Su Chen maju nih. Oh, siapa yang kau bilang gak berguna? Coba katakan lagi. Tapi si Qiufeng menahan nih. Tuan, apakah Anda punya saran? Dalam hati Qiufeng, Su Chen bisa memprediksi waktu ledakan secara akurat. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan mendalam tentang pil kondensasi jiwa? Su Chen berkata nih, kalau kau gak percaya, maka perhatikanlah. Hei, apa yang akan dilakukan dengan sisa ampas obat? Jadi kayak si Lu Chen ngambilin sisa ampas obat dari bahan-bahan tadi, dari bahan-bahan yang meledak tadi. Itu apa yang dilakukan dengan sisa ampas obat? Aku nggak tahu. Aku hanya tahu bahwa jika dia nggak bisa memberikan penjelasan, maka dia akan mati. Dengan bakat seperti itu, aku nggak percaya kalau dia bisa melakukan ahli kimia. Nah, apa yang ingin kau perlihatkan pada kami? Mungkinkah kau ingin menggunakan sisa ampas obat ini untuk memurnikan pil? Apakah menurutmu api? Lalu Lu Chen memurnikan pil nih di tangannya.
Hah? Apa? Dia seorang alkemis tingkat Grandmaster memurnikan pil dengan tangan kosong. Ini hanya bisa dilakukan oleh alkemis tingkat Grandmaster. Gak mungkin. Sejak kapan Sucem menjadi master ahli kimia? Memurnikan ahli kimia dengan tangan kosong adalah metode yang hanya bisa dilakukan oleh para Grandmaster. Apakah ini nyata? Benarkah 30 tahun di Hetong dan 30 tahun di Heksi tidakkah menggertak orang muda dan orang miskin? Huang Chan membalas nih. Diamlah, dasar sekelompok idiot yang belum pernah melihat dunia. Aku sudah pernah melihatnya beberapa hari yang lalu. Hei, lihat, warna pilnya sudah mulai berubah. Itu udah mulai memadat lagi. Iya, pil kondensasi jiwa mulai terbentuk. Inilah pil kondensasi jiwa yang sebenarnya. Apa kau melihatnya? Hah? Lawu berkata nih, berdiri setelah dijatuhkan. Kemampuan ahli kimiamu sangat luar biasa, Grandmaster. Kau adalah seorang alkemis sejati. Melihat itu, Qiu Feng bingung dan kaget. Butuh berapa lama dari seorang sampah berhasil menjadi master alkemis? Sudah jelas dia ini merupakan monster. Lalu setelah itu, semua orang langsung bersujud nih. Kami mohon maafkan kami, Tuan. Tuan, tolong bantu aku memurnikan pil. Grandmaster Su, kalau kau bisa membantuku naik tahta, aku akan menjadikanmu seorang pangeran. Dalam hati Su Chen. Akhirnya tua muda ini berhasil memamerkan kekuatannya. Setelah hari ini, aku akan menjadi terkenal. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain merendahkanku lagi. Lalu tiba-tiba, tua muda Su, tiba-tiba seorang wanita memeluk kaki dari si Su Chen. Ini si Yuro. Tua muda Su, tolong selamatkan ayahku. Selama kau bisa menyelamatkan ayahku, seluruh tubuhku akan menjadi milikmu. Hah? Apa kau serius? Lalu si Huang Chan maju menahan nih. Master, perhatikan sikapmu. Lakukan seperti biasa. Baiklah. Su Chen berkata nih, aku tanya padamu sekali lagi. Demi menyelamatkan ayahmu, apa kau yakin? Selama itu bisa menyelamatkan ayahku, aku, Lin Yuro, bersedia mendedikasikan semua yang kumiliki. Su Chen merespon nih, jawaban yang bagus. Maka aku akan memurnikan pil kehidupan untuk ayahmu. Dalam hati Su Chen, sial, sangat besar. Benarkah? Terima kasih Tuan Muda Su. Lalu Su Chen menahan nih kepala dari si Yuro dan mengangkatnya. Su Chen berkata, Nona Lin, gak perlu sampai seperti ini. Aku hanya tersentuh oleh ketulusan hatimu. Bagaimana mungkin aku mendambakan tubuh gadis sepertimu? Yuro mengerti kalau Tuan Muda Su itu tampan dan anggun dengan sikap yang luar biasa. Kau jelas bukan orang yang hanya berpikiran mesum. Yuro hanya ingin menggunakan tubuhnya untuk mengganti pil, tapi ini malah jadi penghinaan besar bagi tua muda. Yuro berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Su Chen berkata nih, aku sangat senang kalau kau berpikiran seperti itu. Maka aku akan memurnikan pil kehidupan untukmu. Dalam hati Su Chen, kenapa jadi seperti ini? Gadis, kenapa kau nggak paham dengan kata-kataku? Huang Chan berbisik nih, Master, ada begitu banyak orang di sini. Bersabarlah. Dalam hati Su Chen, kali ini aku kehilangan kesempatanku untuk mendapatkan gadis itu. Aku nggak boleh kehilangan lagi. Su Chen berkata, baiklah, Wulau kan, berikan aku beberapa bahan obat untuk memurnikan pil kehidupan. Lakukan sekarang. Hai, tiba-tiba seseorang berkata nih, kau, beraninya kau berbicara dengan master lebah seperti itu? Kau pikir kami takut padamu? Tapi orang itu langsung ditendang pohak sama si Lawu. Ya Lawu, Wulau, same shit lah, orang yang sama. Diam, seperti kau udah bosan hidup. Sial. Lawu berkata, Master Su, jangan pedulikan dia. Aku akan segera mengirimkan bahan obat yang kau inginkan. Orang yang tenang berkata nih, Master Lembah, kenapa kita harus memberinya bahan obat milik kita? Kenapa? Itu karena dia adalah ahlinya. Itu hanyalah sejumlah kecil bahan obat. Demi masa depan lembah pengobatan kita harus memberikannya dengan tulus. Kenapa kau masih berdiri di sini dan gak pergi mencari bahan obat, Lalu orang itu yang tendang tadi berkata nih, baiklah, saya akan berangkat sekarang. Master, mohon tunggu sebentar. Bahan obat akan segera dikirimkan. Dalam hati Su Chen, emang layak menjadi muridnya Huang Chan. Keterampilan menjilatnya persis seperti orang tua itu. Xiang Peng berkata nih, Tuan Muda Su, Xiang Peng telah kasar dan tidak punya mata. Mohon Tuan untuk menghukumnya. Tapi tolong biarkan pil kondensasi jiwa ada di sini. Bukannya nggak mungkin. Tetapi itu tergantung pada berapa banyak kau bersedia membayar untuk itu. Keluarga Xiangku bersedia memberikan emas. Baiklah, aku ingin 1 juta tael emas. Tidak, maksudku aku akan memberikan 10.000 tael. Apa kau ingin mempermainkan Grandmaster ini? Baiklah, 1 juta tael emas. Dengan tiket ini, Tua Muda Su bisa menukar emas di bank manapun. Ambillah. Dan Su Chen memberikan pilnya nih ke si Xiang Peng. Xiang Peng? Yap, Xiang Peng. Xiang Peng merespon nih, terima kasih Tuan karena telah memberikan pilnya. Xiang Peng undur diri dulu. Dalam hati Xiang Peng, sialan kau Su Chen. Tunggu aja, setelah ayahku menerobos kerana surgawi, aku pasti akan membalasmu. Dalam hati Su Chen, dengan uang ini, aku bisa merekrut tentara dan membeli kuda. Pada saat aku kembali ke kerajaan naga, pada saat itu pula keluarga Xiangmu akan dihancurkan. Qiu Feng berkata, Pangeran, apakah Anda ingin kembali ke kerajaan naga bersama kami? Su Chen merespon nih, belum waktunya. Tetapi cepat atau lambat,
aku akan kembali. Sebelum waktunya tiba, aku ingin kau membantuku merawat ibuku. Pangeran muda nggak perlu khawatir. Kalau begitu, saya undur diri dulu. Dalam hati Chiu Feng tanpa diduga, sampah yang gagal memenangkan protagonis telah tumbuh sedemikian rupa. Sepertinya situasi di kerajaan naga akan segera berubah. Nah, ini si Su Chen membuat pil lagi nih. Nah, selesai. Memurnikan ahli kimia dengan tangan kosong. Gak peduli berapa kali kau melihatnya, itu sangat menyegarkan. Huang Chan berkata nih, gak peduli berapa kali kau melihatnya, aku telah melihatnya lebih darimu. Su Chen berkata nih, Nona Lin, ini pil kehidupan yang kau inginkan, terimalah. Dalam hati Euro, dia gak ragu memberikannya padaku tanpa syarat tambahan. Su Chen berkata nih, ambillah, jangan khawatir, pil kehidupan yang aku murnikan ini pasti lebih baik daripada pil dari lembah pengobatan, dan itu cukup untuk menyembuhkan luka ayahmu. Tuan muda Su sungguh hebat. Euro tidak akan pernah melupakannya. Ketika Euro selesai menyembuhkan ayah, Euro pasti akan pergi ke negara Chu untuk mengunjungi tuan dan berterima kasih. Su Chen merespon nih, cepat kembali, jangan biarkan ayahmu menunggu terlalu lama. Baik, selamat tinggal tuan muda Su, saudaraku, ayo pergi. Si Lin Yo berkata nih, bukankah tuan Su itu bodoh? Pil kehidupan yang berharga diberikan begitu aja kepada kita secara gratis. Lin Yuro membalas nih, saudaraku, aku tidak mengizinkanmu untuk mengatakan sesuatu yang buruk tentang dermawan kita. Lin Yo berkata nih, baiklah, aku tidak akan membicarakannya. Yang penting, kita mendapatkan pil kehidupan. Tuan muda Su tidaklah bodoh, dia tegak dan suci. Karakternya sama seperti sinar bulan yang cerah tanpa jejak kotoran. Dalam hati Euro, orang seperti itu adalah pria yang layak kupercayakan seluruh hidupku. Terus Su Chen menangis. Huang Chan bertanya, Guru, kenapa kau menangis? Ada kesempatan bagus di hadapanku. Aku tidak menghargainya dan malah berpura-pura menjadi. Jika aja aku sudah merasakan tubuhnya, aku tidak akan menyesalinya meskipun aku kehilangannya. Ayo pergi, tinggalkan tempat menyedihkan ini secepat mungkin. Huang Chan berkata nih, Guru, bergembiralah, kita belum bisa pergi. Apa kau lupa tujuan perjalanan kita? Hah? Bukankah tujuan kita kesini adalah berpura-pura menjadi perempuan? Loh. Sekarang garis itu belum terlibat. Apa yang kau lakukan di sini? Huang Chan berkata nih, nah, berpura-pura menjadi perempuan tentu saja merupakan tema utama. Selain itu, kita memiliki tujuan tambahan, yaitu menemukan bahan obat untuk memurnikan pil kultivasi. Oh iya benar, aku sedang mencari bahan obat. Wanita benar-benar mempengaruhi kecepatanku dalam menarik pedangku. Itu idiom ya. Huang Chan berkata, tidak melupakan semua tujuan. Ketekunan guru membuat siswa ini kagum. Waduh, dalam hati Su Chen, keterampilan menyanjung orang tua ini sudah di tingkat puncak. Lalu Su Chen memanggil Lau nih. Lau berkata, murid di sini, apa perintah tuanku? Leluhurku membutuhkan beberapa bahan obat. Pergi dan bantu aku mempersiapkannya. Oh iya, sejak kapan aku menjadi tuanmu? Huang Chan adalah tuanku dan kau adalah tuannya Huang Chan. Tentu saja kau otomatis merupakan tuanku. Apa kau nggak punya mahalu? Sikapmu sangat buruk. Lau, apa kau tahu kalau aku memiliki seorang master sekarang? Lau berkata nih, Guru, apa yang kau katakan? Sebagai guru dan ayah seumur hidup, murid ini menghormatimu dari lubuk hatinya yang paling dalam dan gak pernah melupakan ajaran yang telah Anda berikan. Penghormatanku kepadamu seperti sungai yang mengalir terus-menerus, seperti banjir di Sungai Kuning yang gak bisa dibendung. Penampilanmu yang gak tahu malu itu merupakan daya tarikmu pada saat itu. Oke, baiklah kalau begitu. Aku dengan enggan menerimamu sebagai muridku. Murid Sun Wushuang memberi hormat kepada guru. Bangunlah, tuanmu ini akan segera pergi dan kau perlu membantuku menyiapkan bahan obat berikut sebelum pergi. Baiklah, sesuai perintah tuan. Sekarang kita pergi nih di Aula Tancing, Istana Kekaisaran Chu. Ternyata Su Chen dan juga Huang Chan, mereka sudah sampai nih kembali di Istana Kekaisaran Chu. Huang Chan berkata, Guru, trikmu untuk menerima Lau sebagai murid terlalu tinggi. Su Chen berkata, akhirnya sampai di rumah. Huang Chan melanjutkan nih, mulai sekarang bahan obat di lembah pengobatan bisa digunakan olehmu dan kau nggak perlu khawatir dengan bahan tersebut lagi. Gak ada satupun bahan obat yang dapat mengisi kekosongan atas hilangnya wanita aku. Guru, bergembiralah, kita sudah kembali ke ibu kota. Jadi kenapa kita nggak membuka tunggu untuk berlatih memurnikan pil kultivasi yang sangat kuat sekarang? Berjuanglah agar kau bisa melakukan penerobosan. Tambah dari situ, apa gunanya memiliki basis kultivasi yang tinggi? Aku sedang gak mood untuk berlatih ahli kimia. Kau bisa pergi, aku ingin menjilat diriku sendiri. Guru, bagaimana kalau aku menjilatnya untukmu? Ih, najis. Itu gak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Kau cepatlah pergi dari sini. Baiklah, kalau begitu, murid ini tidak akan mengganggu guru. Su Chen berkata nih, sial, jika aku melihatnya dengan benar, ekspresi Patua Huang barusan, apakah dia kecewa? Dia kecewa karena dia tidak menyukaiku. Tentunya dia nggak ingin menjilatku kan? Ya pasti tidak. Tapi untuk amannya, aku harus memperhatikan dia ke depannya agar aku tidak dijilat olehnya. Lagi pula, hanya seorang gadis yang boleh menjilat tubuhku. Tunggu dulu, aku penuh dengan gairah sekarang. Yang berarti bayangan bunga yang dibawa Ning Xiaoran kepada aku telah menghilang. Dengan kata lain, bukankah aku bisa
dengan Cuyanran. Cuyanran, tuamu sudah kembali. Adik tuanmu ini sudah siap untuk dikokang. Tiba-tiba, Suchen, kenapa kau berteriak begitu keras? Aku lagi senang-senangnya berburu dan aku gak tertarik denganmu sekarang. Hah? Memanggil namaku secara langsung? Bukan tua muda. Dalam hati Suchen, setelah beberapa hari ini, kenapa kesetiaan Cuyanran malah menurun? Nih kita lihat nih. Cuyanran, iblis rubah berekor 9, berusia 309 tahun, silsilah teratas dari klan monster, kesetiaan 47. Dalam hati Suchen, sepertinya hewan peliharaan masih harus dijinakan. Ikutlah denganku. Yanran membalas nih. Aku khawatir kali ini kau tidak akan berhasil. Lalu sekarang di Kekaisaran Cu nih, ruang belajar, seseorang berkata, Yang Mulia, Suchen sudah kembali. Dia membuat percikan besar di lembah pengobatan dan menerima Master of Pharmacist Valley sebagai muridnya. Tujuannya untuk merekrut pasukan dan membeli kuda. Si Chu Tianming berkata nih, aku tahu kalau Suchen gak ingin dikendalikan olehku. Cepat atau lambat, dia akan kembali ke kerajaan naga untuk merebut tahta. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!